Salam, Horas Amanginang. Selamat memasuki bulan Desember ini. Kiranya di bulan ini berkat Tuhan semakin melimpah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ahudo Jahuwa, jaladang adong be de bata dukun niau. Uhoho sidoho tagan soditada ho dopeau. Demikian firman Tuhan. Kuasa Tuhan menyelamatkan. Dari zaman perjanjian lama hingga saat ini, kehidupan manusia diatur oleh Tuhan. Tidak seorang pun manusia terlepas dari rencananya, terkhusus kepada kita orang percaya masa kini. Tuhan juga mempunyai rencana untuk kita pribadi lepas pribadi, sebagaimana Tuhan mempunyai rencana untuk orang lain. Dalam nats kita saat ini, Allah melihat penderitaan umat Israel dan Allah mau menolong bangsanya melalui orang yang tidak mengenal Allah, yaitu Koresi, seorang raja Persia. Ya, memang Koresi tidak mengenal Allah, namun dipercaya oleh Allah mengemban tugas untuk menyelamatkan umat Israel. Dengan penunjukan Koresi yang berperan untuk menyelamatkan Israel, ternyata bagi umat Israel hal itu tidak mungkin dan sepertinya tidak ada secercah pun harapan dalam rencana Allah itu. Namun hal itu dapat terjadi karena Tuhan telah berkehendak untuk memulihkan Israel. Dalam realita kehidupan, sering kita membatasi kehendak Tuhan sebatas logika saja. Apa yang bagi kita tidak masuk akal, Allah sanggup melakukannya. Jika kita lihat apa yang Tuhan nyatakan dalam nats ini, maka kita akan belajar bahwa Tuhan menggunakan siapa saja, walaupun itu orang yang tidak seiman, dan bahkan mungkin musuh kita untuk menjadi alatnya dan tangannya untuk menolong dan memperbaharui hidup kita. Percayalah, Allah berdaulat dan berkuasa. Betapapun sukarnya untuk menyelami rencana dan menerima jalan Allah, kita patut tunduk mempercayainya, sebab Ia berdaulat, berkuasa, penuh hikmat, dan baik terhadap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah memiliki otoritas untuk mewujudkan keselamatan bagi kita. Kita tidak bisa membatasi cara kerja Allah, sebab Dia memiliki keunikan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Satu hal yang perlu dipahami, jika kita percaya bahwa Allah adalah pencipta semesta, maka Dia berotoritas menggunakan penghuni semesta untuk mewujudkan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu,
kita perlu merespon kekayaan otoritas Allah tersebut melalui cara hidup keseharian kita. Kita didorong untuk mengutamakan Allah dalam hidup keseharian. Dalam keutamaan Allah tersebut, kita telah menunjukkan kepercayaan pada keselamatan Allah serta iman pada Allah, dan itulah yang menyelamatkan kita. Serahkan hidupmu kepada Dia, sehingga Dia akan menyelamatkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami dan yang mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu mampu menyelamatkan hidup kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami semakin taat dan percaya akan kuasa-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati hidup kami satu hari ini, segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan dahului, sehingga seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku sekalian. Amin.